Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Adalah sebuah tradisi di masyarakat Indonesia ketika kaum muslimin menjalankan sholat tarawih, biasanya di sela-sela 2 rakaat mereka membacakan sholawat. Lantas ada juga yang membacakan nama-nama 4 khalifah, 4 Amirul Mukminin, yakni beliau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Apakah ini landasan hukumnya? Pertama yang perlu kita lihat, dalam fikihnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya menurut pandangan beliau, ketika seseorang menjalankan sholat sunnah, kemudian menjalankan sholat sunnah yang berikutnya, maka dianjurkan untuk berpindah tempat. Misalkan kita sholat sunnah 2 rakaat salam, maka ketika kita hendak sholat sunnah lagi, maka kita dianjurkan untuk berpindah dari tempat itu, bergeser ke tempat lain. Hal ini supaya agar taktsiri mawadhi'is sujud, kata Imam Nawawi, memperbanyak tempat sujud yang nantinya akan menjadi saksi kita di akhirat. Kalau tidak mampu pindah atau tidak menjalankannya, maka solusinya adalah bisa dipisah dengan kalam insanin atau pembicaraan yang lain. Kemudian kita bisa melihat dalam Sahih Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau Imam Muslim, beliau menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan bahwa fala tusalliha bisolatin hatta takallama au takhruj. Jangan kau sholat seusai sholat Jumat kemudian sholat sunnah, jangan langsung sholat. Berpindahlah tempat atau kalian berbicara dulu. Di sini sebagai pemisah antara 2 sholat, baik sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lain, ataupun sholat fardu dengan sholat sunnah, ada 2 hal pemisahnya. Bisa dengan kalamin akhar, ucapan-ucapan yang lain, bisa dengan berpindah tempat. Melihat hal ini, para ulama-ulama akhirnya membuat sebuah solusi. Ketika seseorang melakukan jamaah sholat tarawih, sangat sulit kita seandainya kita anjurkan para makmum ini berpindah-pindah setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat pindah tempat, setiap 2 rakaat pindah tempat. Ini tidaklah simple. Akhirnya para ulama memilih opsi yang kedua, yakni dengan kalamin akhar, dengan ucapan yang lain. Maka berdasarkan hadis yang lain bahwa setelah sholat kita dianjurkan berdoa. Dan doa ini sangat dianjurkan, bahkan disepakati ulama, diawali dengan bacaan sholawat, atau di tengah-tengahnya baca sholawat, atau ditutup dengan sholawat. Memandang hadis ini, akhirnya ulama mengambil sebuah jalan tengah, yakni di antara sholat tarawih 2 rakaat salam dan sholat tarawih berikutnya dipisah dengan salam, dipisah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu bentuk pemisah kalamin akhir yang bahkan justru sangat bermanfaat untuk para jamaah. Membaca salam dan sholawat kepada Nabi ini adalah satu bentuk syiar. Namun yang harus perlu diketahui, memang tidak ada dalil secara khusus yang secara sharih yang mengatakan bahwa dianjurkan membaca sholawat di antara sholat tarawih 2 rakaat dan sholawat tarawih berikutnya. Namun ini adalah satu jalan tengah dari para ulama.
Ada ulama lain yang menambahkan juga dengan mempersiarkan nama-nama dari para khulafaur rasyidin. Beliau adalah para imam kita, para imam ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga dua hal ini digabung menjadi satu, membaca salam, sholawat kepada Nabi, dan memperkenalkan nama-nama para khulafaur rasyidin yang 4 sekaligus mendoakan mereka. Ini adalah bentuk kalamin akhir, solusi yang solutif dari para ulama, daripada hanya berbicara saja yang tidak ada manfaatnya. Maka mari berdasarkan anjuran para ulama ini, berdasarkan arahan para ulama ini, kita melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, dan bukanlah satu bid'ah, bukanlah satu yang mengada-ngada, yang dilarang oleh Islam. Orang-orang muslim membacakan sholawat, salam, membaca nama-nama khulafaur rasyidin sekaligus mendoakan mereka. Ini bukanlah satu bid'ah yang dilarang dalam Islam. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.